Halo, saya Maria Apriani Damai, NIM 2001040028 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Hari ini kita akan mempelajari tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasarnya. KD 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. KD 4.2 menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, beserta ancaman dan pelestariannya, serta dapat menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan pelestariannya secara benar dan tepat. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. 3.2.1 menjelaskan pengertian tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. 3.2.2 menjelaskan perbedaan tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. 3.2.3 menjelaskan karakteristik tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. IPK psikomotorik 4.2.1 membuat hasil observasi tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah adik-adik, sekarang kita masuk pada pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga biodiversity. Nah, keanekaragaman itu sendiri artinya bermacam-macam, beraneka ragam, dan bervariasi. Hayati artinya segala sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup, mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem pada suatu wilayah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan tingkat keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama kita akan belajar keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini terjadinya pada satu spesies yang sama atau jenis yang sama. Keanekaragaman gen ini disebut sebagai varietas. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat pada bunga mawar. Nah, kita bisa lihat di sini mawar ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, kuning, dan lain-lain. Nah, mawar ini padahal satu jenis, tapi warnanya berbeda. Nah, ini yang mengakibatkan suatu varietas. Selanjutnya ada contoh kucing. Nah, di sini ada kucing hutan, kucing rumahan, kucing anggora, dan lain-lain yang kita lihat pada gambar. Nah, kita lihat warna bulunya berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda. Nah, ini ditimbulkan adanya variasi dari gen. Nah, dari gen, kita masuk pada keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi, walaupun mereka berbeda spesies, namun mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Nah, dapat kita lihat pada contoh berikut. Ada aren pegunungan, ada kelapa pantai, ada pinang tempat kering. Nah, mereka ini berbeda jenis dan spesiesnya juga berbeda. Namun,
Mereka ini termasuk dalam satu famili, yaitu Aracaceae. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem yaitu keanekaragaman akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah teman-teman, sebagai contoh kita dapat lihat pada gambar berikut ya. Yang pertama ada tundra. Tundra atau bioma tanpa pohon terletak pada wilayah beriklim dingin. Nah, yang dapat tumbuh dan hidup di sini adalah lumut dan beruang kutub. Selanjutnya ada gurun. Gurun atau padang pasir. Bioma gurun yang didominasi oleh batu atau pasir dengan tumbuhan sangat jarang. Contoh dapat kita ambil seperti kaktus dan binatang seperti keledai. Selanjutnya ada gambar laut. Laut, kehidupan di laut mencakup unsur biotik dan unsur abiotik. Selanjutnya ada hutan hujan. Nah, hutan hujan tropis yang banyak menerima hujan biasanya memiliki banyak tanaman dan hewan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik keanekaragaman hayati. Apa sih karakteristik dari keanekaragaman hayati? Yang pertama ada fauna bertipe oriental, Australia, dan peralihan. Kita lihat satu-satu ya, ada tipe oriental. Contohnya itu ada badak, ada gibbon, ada monyet, ada tapir, dan babi rusa. Nah, yang kedua ada tipe Australia. Kita lihat pada gambar, contohnya di situ ada kasuari, ada wallaby, ada koala dan kanguru, dan ada juga burung cendrawasih. Nah, yang ketiga ada tipe peralihan. Nah, dapat kita lihat pada gambar ya teman-teman. Di situ ada anoa, ada maleo, ada rangkong Sulawesi, ada singa pawar, dan musang. Selanjutnya ada karakteristik flora Indonesia bertipe Malaysiana. Nah, apa sih flora Indonesia bertipe Malaysiana ini? Nah, mari kita lihat ya. Flora Malaysiana adalah suatu daerah luas yang meliputi Malaysia, Indonesia, dan Papua Nugini. Contoh flora yang ditemukan dapat kita lihat pada gambar yang pertama. Di situ ada contoh pohon jati dan pohon meranti. Dan selanjutnya pada gambar yang kedua ada pohon cendana dan pohon rotan. Nah, karakteristik keanekaragaman hayati selanjutnya adalah banyak ditemukan fauna dan flora endemik. Yang pertama yang akan kita bahas ada fauna endemik. Nah, fauna endemik adalah hewan yang hidup di daerah tertentu. Dapat kita lihat ya teman-teman pada contoh di gambar. Yang pertama ada orangutan Sumatera. Nah, dia hidup di Sumatera. Nah, yang kedua ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera juga terdapat di daerah Sumatera. Nah, yang ketiga ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera juga hidup di Sumatera. Nah, selanjutnya ada flora endemik. Sama halnya dengan fauna endemik, flora endemik juga adalah tumbuhan yang hidup di daerah tertentu. Dapat kita lihat contoh yang pertama pada gambar, ada Rafflesia. Rafflesia adalah tanaman endemik dari Bengkulu atau Sumatera. Nah, contoh yang kedua ada tumbuhan cempaka wangi. Nah, tumbuhan cempaka wangi adalah tanaman endemik dari Aceh. Nah, contoh yang ketiga ada bunga bangkai. Bunga bangkai adalah tumbuhan endemik dari wilayah Sumatera.